Tolong Kang. Saya dari tadi kan mau nolongin Bapak. Sebentar. Bapak nggak apa-apa? Aman Kang. Udah, yang penting udah duduk ah. Aduh. Kenapa Pak? Kayak yang kepanjangan gitu kakinya? Si Akang mah. Ini tuh jangan salah, panjang-panjang juga ini tuh adik-adik saya. Ini si kakak, ini si Kiki. Bapak lagi kesakitan gini Bapak masih aja bercanda. Maksudnya si kakak Kiki. Emang benar. Saya manggilnya ini si kakak, ini si Kiki. Ini kaki kanan, ini kaki kiri. Nah sekarang yang sakit si Kiki. Oh si Kiki kaki kiri. Kaki kiri. Nih kalau pagi-pagi masuk ke nongkrong sama saya tadi kasih kopi di kopiahan gitu. Si Akang. Oh, bercanda aja emang. Emang biasanya kalau diajak nongkrong gimana posisinya? Nah gini ya tuh, lihat. Ngobrol. Sepantar ya Pak? Sepantar ngobrol. Ini tinggal pakai peci. Ini kalau ada peci emang ngobrol saya berdua. Bisa gitu ya? Cuma kalau ini lagi sakit si Kiki. Si Kiki sakit. Udah Kalau boleh tahu Pak, ini teh kenapa? Biasa Kang. Kecelakaan kerja. Kecelakaan? Aduh. Di jalan apa? Di jalan apa? Kecelakaan kerja. Iya barangkali kecelakaannya tuh di jalan gitu. Iya emang benar kecelakaannya mah di jalan. Waduh, tadi ditanya jalan apa Mbak Balo? Iya di jalan Riau. Atau jauh-jauh teuing atau bapaknya. Jauh-jauh gimana ya Kang? Kerja. Rumah di mana? Di Bandung. Di Bandung, kerja di Riau atau jauh teuing? Bukan gitu Kang maksudnya. Rumah di Bandung, kerja juga di Bandung, tapi ngelewatin jalan Riau. Kan di Bandung teh ada banyak jalan, ada jalan Riau, ada jalan Lombok banyak. Maaf. Iya, saya aja itu mau kurang main gitu maksudnya ya. Gimana ceritanya bisa kecelakaan teh Kang? Biasa Kang. Raja jalanan, gara-gara raja jalanan. Gangster gitu maksudnya? Salah, Akang mah kurang gaul. Ibu-ibu pakai metik. Hah? Ibu-ibu pakai metik, raja jalanan? Ih, susah Kang ibu-ibu pakai metik masih bisa dicarek. Saya nggak tahu aja. Sok ibu-ibu pakai metik. Ngasih sen kiri, belok ke kanan. Ngasih sen kan belok ke kiri. Bener. Tapi nggak semua ibu-ibu kayak gitu Kang. Mama saya. Tertib sama Akang mah. Mama saya mah mau belok kanan nggak dikasih sen. Sama aja atau nggak tertib ada Akang. Tertib Kang. Tangannya gini ya. Sen manual. Iya. Nggak tahu saya juga bingung kalau mama saya udah naik motor teh ya kalau mau belok teh dia teh mau naik motor atau mau terbang udah gini-gini. Iya maksudnya itu ngasih tanda Akang bukan mau terbang. Ya gitu maksudnya teh. Gara-gara ibu-ibu. Gara-gara ibu-ibu salah ngasih sen. Sok berarti ibu-ibu mana rumit saya makan. Ngasih sen kanan belok kiri, ngasih sen kiri belok kanan. Nah pas waktu itu ibu-ibu teh nggak ngasih sen, saya teh nungguin, wah, ya ibu-ibu mau kemana nih? Itu mah Kang muter itu mah di tengah, muter di tengah, kayak gangsing. Akang bercanda ya ini ya? Beneran Akang di tengah langsung muter si ibunya. Mungkin memang itu. Mungkin memang namanya dikasih nama raja jalanan karena mungkin dia lagi freestyle sih ibu. Atuh Akang ada freestyle nggak apa-apa tapi jangan di tengah jalan kan jalanan umum. Jadi aja saya teh kecelakaan. Sok bayangin saya mau ke kiri ada mobil nanti nyenggol mobil saya teh. Benar. Mau belok kanan ada orang nanti korban lagi orang lain. Sama saya teh ditabrakin kasih ibu. Ditabrakin Aduh si ibunya nggak apa-apa. Si ibunya nggak celeng, saya nggak celeng. Itu teh. Tapi kenapa bisa kena kaki? Iya, pas nabrak, saya teh kena lutut dulu. Beledak gitu, kena lutut sakit tuh saya teh gitu. jatuh terguling-guling. Abdul juga dulu pernah. Tabrakan? Bukan. Pernah cedera juga. Ya kan namanya juga Abdul sebagai OB kan kerjaan teh. Ya lantai ke lantai, ruangan ke ruangan. Ada pernah waktu itu jatuh saya dari tangga. Dari tangga bisa jatuh gitu. Akang teh kerja we masa
kerja sampai bisa jatuh gitu atau yang namanya kecelakaan kerja mah siapa yang tahu, Kang? Akang juga nggak bakalan tahu kan bakalan kecelakaan kayak gini. Iya sih. Saya juga dulu pernah naik, cuma jatuh saya dari anak tangga ke berapa? Itu 1. Atuh 1 mah. Aduh, itu mah bukan jatuh atuh. Tapi sampai bengkak, Kang, gede. Masa dari 1 anak tangga bisa bengkak gitu kan? Soalnya setelah jatuh saya sangat labah. Mah atuh bukan jatuh bengkak di sereule itu mah. Nya di sereule teh mah Kang itu mah. Iya maksudnya teh gitu, Kang. Saya sempat bengkak banget. Iya. Terus saya buat ramuan yang kata orang itu bisa manjur ngobatin bengkaknya. Oh iya, apa itu Kang? Saya mau tahu. Beras sama kencur. Beras kencur mah orang minum seger atuh Kang, saya suka itu mah tuh. Bukan jamu atuh. Bukan jamu. Beda lagi ini mah, Kang. Kirain teh minuman. Saya tempelin tuh. Oh, dikompresin. Dikompresin. Langsung sembuh atuh Akang teh. Gagal? Nggak sembuh? Ngapain atuh nyerita di sini? Iya barangkali aja Akang mau cobain juga kegagalan kayak saya gitu. Ampun si Akang. Ini mah kalau saya boleh tahu, Kang, emang Akangnya kerja apa? Aduh. Kenapa pakai lihat-lihat sana sini? Ini teh apa namanya Kang? Kerjaan saya teh pekerjaan yang kalau orang lain tahu, saya yang malu. Kenapa? Emang kok kerjaannya hina enggak kan? Pokoknya malu pokoknya mah Akang tahu saya sakit, pengen berobat, nggak usah tahu kerjaan saya apa. Saya kecelakaan gara-gara saya mau berangkat kerja, nggak usah tahu lah kerjaan saya apa. Tukang. Bapak Deden. Tuh, udah dipanggil. Iya. Pokoknya mah ini mah MBB ABC saya mah. Apa itu teh? Mau beja-beja, bisi comel. Si Akang bisa aja. Ayo dibantuin. Iya, silakan. Mau dibantuin, Kang? Biasa. Oh, bisa. Aduh. Kayak pernah lihat orangnya. Kayak familiar gitu mukanya. Siapa ya? Oh, mungkin artis. Soalnya pernah dilihat semalam kalau nggak salah ada di TV orangnya tuh kan. Oh, iya benar. Tuh, Pak. Sudah? Kang Abdul. Kenapa tahu nama saya? Iya. Ini tadi lihat dari KTP. Masuk dulu Kang Abdul. Oh iya. Dompet. Tukang copet itu yang semalam dicari di TV. Ini mah harus lapor. Ini Abdul harus lapor. Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami. Demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda
kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Sloan, Ketua DPRD Kota Bandung. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa berkunjung, bisa bersilaturahim ke Rumah Sakit Umum Edelweiss yang berada di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Saya apresiasi keberadaan Rumah Sakit Edelweiss ini untuk meningkatkan tentunya derajat kesehatan warga Kota Bandung, kemudian juga memberikan pelayanan bagi warga yang membutuhkan perbaikan kesehatan maupun pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Rumah Sakit Umum Edelweiss ini semakin bisa bersinergi tentunya dengan pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian juga terus membantu peningkatan pelayanan kesehatan warga Bandung. Saya juga merasa senang karena bisa bertemu dengan jajaran pimpinan di Rumah Sakit Umum Edelweiss ini. Semoga tentunya mendapatkan banyak berkahan, banyak bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Rumah Sakit Edelweiss di Kota Bandung. Saja, sukses untuk Rumah Sakit Umum Edelweiss Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gia Aulia. Saya ini kedua kalinya datang ke Edelweiss Hospital gara-gara si kecil. Kenapa ini deh? Telinganya harus ke Poli THT. Kebetulan pertamanya ke UGD, terus hari ini ke Poli untuk kontrol. Pelayanan di sini ramah sekali dan semuanya tidak berasa di rumah sakit. Ada senang nggak kesini? Senang, karena rumah sakitnya tidak rasa rumah sakit, jadi anaknya juga nggak takut buat datang ke dokter. Dokternya bagus, lainnya ramah, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Jadi kita ke rumah sakit aman tapi nyaman. Sekarang Tuan Deden ya. Baik, Pak Deden, saya Dr. Dadang, dokter bedah ortopedi. Apa yang dirasakan Pak Deden? Jadi gini dok, ceritanya itu udah lama 5 tahun yang lalu. Iya. Jadi waktu 5 tahun yang lalu itu saya mau berangkat kerja dok, biasa aktivitas pagi gitu. Ya. Kebetulan saya kesiangan, jadi saya terburu-buru nih, naik motornya terburu-buru. Di jalan, kebetulan saya ketemu ibu-ibu pakai metik dok. Aduh itu paling bahaya kalau ibu-ibu udah pakai metik. Oh, sen kiri ke belok kanan. Itu pisan dok, itu aduh ampun. Ibu-ibu sen kanan belok kiri. Sen kiri ngegimbal ke kanan dok. Nggak pakai sen, muter langsung. Saya tabrak dok, itu mah yang kena lutut duluan. Itu teh meledak lutut duluan. Jatuhlah saya dokter kapan. 5 tahun yang lalu itu ya. Lutut dulu, lutut sebelah kiri. Nah tapi saya waktu itu memang agak kurang notice dok, yang maksudnya nggak saya anggap ini adalah luka serius gitu. Tapi saya berobat kemana waktu itu? Gimana dok? Berobat kemana? Waktu itu saya berobat ke klinik aja dok. Saya ngobatin luka luarnya aja. Saya nggak ya? Iya, luka luarnya Masih aja. bisa jalan. Masih bisa jalan. Terus? Lalu saya pakai untuk aktivitas dok. Kebetulan saya hobi naik gunung kan dok. Ya, berapa lama kemudian? Itu 2 bulan, 3 bulan? ya mungkin ada dok 2 bulan, 3 bulan. Pakai jalan kemana? Ke jalan ke Gunung Arjuna di Jawa Timur dok. Oh jauh. Iya, Gunung Arjuna Jawa Timur. Nah pas turun itu mah dok, saya kaki berasa, jadi kalau ketika
melurus melengkung. Iya, ketika ini saya nginjak langsung lemes dok. Nah, jadi nggak bisa nekuk, nyeri dan nggak bisa nekuk. Itu pas dia turun saya dibopong sama warga sekitar, dibantu. Nah dari situ barulah saya sadar bahwa oh ternyata efek dari kecelakaan itu saya mengalami luka dalam yang cukup serius gitu dok. Lalu saya pergi ke ya biasa mungkin pengobatan alternatif, terus coba juga fisioterapi. Tapi berapa lama itu? Kalau fisioterapi mungkin sekitar 4 kali 5 kali pertemuan dok. Oke. Masih nyeri? Masih ada. Jalan masih bisa? Jalan masih bisa. Naik turun tangga? Tapi naik turun tangga masih terasa nyeri dan aktivitas berat nggak berani. Jongkok nggak bisa? Jongkok ya lumayan berasa sakit dok. Oke. Iya. Pernah nggak merah, bengkak, keluar nanah? Nggak pernah? Belum pernah dok. Tapi jalan nggak nyaman. Oke, saya periksa ya, coba. Baik dok. Pelan-pelan lipat. Pelan-pelan lipat pelan-pelan. Iya, sakit ya? Ini udah sakit nih kayaknya. Ini kaku nih. Iya dok, kaku dok. Oke. Ini agak goyang nih. Kalau goyang ini artinya ada ligamen yang sudah cedera nih. Ya. Kemudian luruskan pelan-pelan. Ini masih bagus. Ini masih bagus. Ini patelanya masih ada bagus. Coba. Dulu nggak ada luka ya, cuman bengkak aja langsung. Iya, semua dok. Nah, 2 bulan tuh biasanya kalau bengkak langsung 2 bulan, curiga ada patah. Cuman patahnya mungkin tidak terlampau berat. Aduh. Tapi dengan aktivitas yang berlebihan lama-lama akan jadi berat. Lemes. Iya, ini ada bunyi kekertakan ya. Ya. Ini mah umur berapa Pak Deden teh? 28, 29. Nah, ini udah utut umur 59. Aduh dok. Ya, ngelotan teh heula ya. Aduh, saya masih mau main dok. Ya. Belum nikah ya? Udah. Aduh, gawat nih kalau belum nikah. Udah ya, syukurlah kalau belum nikah. Baik. Pernah di ronsen ya? Saya baca cari ronsennya. Pak Deden. Oh iya Pak Deden, kalau lihat ini udah mulai rusak nih. Ya. Namanya degenerative joint disease atau radang sendi osteoartritis karena cedera. Sebenarnya biasanya pada usia tua ini tuh tadi yang saya bilang bahwa biasanya usia 50 ke atas. Dulu tuh pada Deden tuh udah mulai menghelaan, ngelotan. Harusnya mah dia usia 29 ya. Iya dok. Ya, jadi ini sudah merusak lebih awal yang menyebabkan permukaannya tidak rata. Jadi kalau Pak Deden bergerak, mau jalan, apalagi yang melipat, nyerinya hebat dan makin rusak. Ya, memang nggak bisa dengan terapi yang lain, ini harus direkonstruksi kalau istilah kita itu, dibetulkan lagi sendinya. Gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya seperti itu, masih obat, hilang, muncul lagi. Gitu. Sebenarnya waktu itu juga saya pernah disarankan untuk operasi gitu dok. Cuman ya saya masih belum berani. Kira-kira apakah ada solusi lain gitu dok selain operasi atau mungkin ada istilah lain, mungkin saya kurang paham juga dok gitu. Kalau lihat gini sih nggak bisa, harus memang pilihan yang paling bagus artroplasti atau rekonstruksi sendi gitu. Oh iya dok, ngomong-ngomong soal artroplasti itu apa ya dok? Oke ya, artroplasti itu artro dan plasti. Artro sendi, plasti itu buatan. Jadi membuat sendi buatan. Nah kebetulan yang problem Pak Deden kan karena lututnya. Nah kita buat sendi buatan yang bisa berfungsi seperti sendi normal. Di tempat lain juga bisa sebenarnya itu ya, bisa di panggul, bisa di bahu dan sebagainya. Biasanya artroplasti pada usia tua. Tapi karena Pak Deden kan cedera, tadi yang saya bilang bahwa lututnya rusak lebih dulu. Nah itu juga artroplasti. Untuk kalau misalkan kita mau melalui atau melewati proses artroplasti itu, kira-kira persiapan apa aja sih dok yang dibutuhin pasien? Gitu? Iya, jadi kalau Pak Deden setuju, nanti kita akan evaluasi. Pertama check up untuk persiapan operasi. Paru-paru, jantungnya, dan sebagainya ya. Kita akan lihat penyakit dalam, apakah aman atau tidak. Yang kedua persiapan dari strukturnya, kita akan analisis. Ini kan baru ronsen nih. Jadi kita akan periksa CT scan. Di radius ada CT scan bagus, bisa 3 dimensi. Jadi kita bisa mengatur yang cocok apa jenisnya. Gitu. Bahkan kalau di beberapa negara ada yang disebut customized namanya itu.
Jadi dengan 3D CD itu kita simulasikan dengan animasi, maka terbentuklah alat yang cocok, implan yang cocok, langsung dicetak pakai 3D printer segala macam. Di kita belum, tapi itu yang sudah ada pun bagus. Jadi harus CT scan dulu, dievaluasi, analisis apa yang terjadi pada tulangnya, baru direncanakan. Nah, kita bikin planning nanti gitu. Kalau semuanya bagus, persiapan sudah matang, jantung tidak ada masalah, paru-paru juga bagus, darah baik, baru kita jadwalkan operasi. Biasanya kalau untuk pembiusan itu harus pembiusan umum, nggak mungkin kan kita lokal. Jadi biar tidur nyaman, rileks, tidak nyeri. Nah, itu harus puasa dulu, dirawat sehari. Gitu. Operasinya nggak lama sih, paling 4 jam, 5 jam kalau rumit. Rata-rata 2 jam sudah selesai. Biasanya kalau setelah operasi itu, pasca operasi check up, tetap harus check up ya dok? Ya, jadi setelah operasi kalau jadi selesai, hari pertama itu kita dalam keadaan narkose analgetik. Jadi Pak Deden akan dikasih obat nyeri yang kuat sehingga bisa bergerak tanpa sakit. Begitu kita latih hari pertama, hari kedua sampai dia bisa nekuk normal lagi. Pulang nanti ada rehabilitasi namanya. Jadi di fisioterapi dilatih sampai nekuk maksimal. Nah, apakah dia mampu nekuk maksimal? Kalau kita kan 135 lebih nih sampai jongkok atau tidak, tergantung bagaimana quality dari sendinya. Karena kan namanya arthroplasty itu implannya beda-beda kan, ada buatan Amerika, buatan Jepang, buatan Eropa. Orang Eropa kan nggak pernah jongkok, ya. Tara cingogo, tara pacelingan lagi kan, pacelingan calik gitu. Jarang moyan dok. Jarang moyan. Jadi ya memang disetting untuk yang cukup 90 derajat. Tapi itu cukup, jalan normal, lari bisa, naik gunung bisa lagi. Cuman ketika jongkok nggak bisa. Tapi kita bisa simulasi itu, begitu dengan 3D CT itu kita analisis, oh ini bisa nih, kita dikerasikan untuk bisa full fleksi lagi, full nekuk lagi, bisa saja. Tapi tergantung hasil analisis tadi gitu. Bisa kan kalau ada yang memang senang main emok gitu ya, kalau perempuan kita harus coba misalkan bisa emok deh, bisa enggak dicarikan orangku senang naon itu bisa emok cok istri gitu nya. Iya dok, kalau perempuan. Wah, dengar penjelasan dokter saya jadi semangat buat sembuh lagi gitu dok. Ya kalau lihat gini usianya masih panjang, apa senangnya naik gunung, memang saran saya arthroplasty supaya bisa naik gunung lagi gitu. Ya kecuali ingin miara ngukut panyawit, mah nggak gitu. Aduh enggak dok, saya pengen sembuh banget dok. Nah tapi dok, bagus lah. Kira-kira untuk arthroplasty sendiri ada risiko-risikonya nggak sih dok kira-kira? Ya resiko operasi itu yang paling besar adalah infeksi. Karena namanya kan membuka tulang, apalagi tulang itu kan rumit, bumbu-bumbu kecil-kecil gitu, dan dia seperti rongga-rongga, banyak gua-gua. Lamun pernah ke gua Belanda, gua Jepang itu, wah rumit kan. Rumit. Jadi lamun leungit teh hese, sama ini dia kalau ada bakteri masuk hese, maka penak. Itu yang paling bahaya. Makanya operasinya harus hati-hati dan harus steril. Yang kedua itu yang pas operasi. Lagi operasi juga karena kita kan membuat satu rekonstruksi. Jadi buat supaya pas dengan alat yang ada, banyak yang dibuang, banyak jaringan mati yang ini akan dibersihkan. Itu ada resiko juga. Nah, tapi selama ini kalau persiapan bagus, apalagi usia muda, resiko itu minimalis gitu. Rata-rata bagus hasilnya, selama kita persiapkan. Sama lah kalau kita mau ke Garut gitu kan, kalau kita siapin bannya bagus, segalanya bagus, lancar-lancar aja. Apalagi servis dulu mobilnya, pakai Mercy yang sudah udah nyaman aja. Sekarang teknologi bagus lah gitu. Insya Allah kalau persiapan bagus, kalau lihat usia rata-rata statistik saya kalau usia Pak Deden tuh hampir 100% bagus hasilnya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup Pak. Nah, tinggal persiapan karena memang ini kan setiap bergerak tambah rusak. Jadi Pak Deden harus menjaga jangan berlebihan beban. Nyamannya lurus kan? Memang usahakan lurus saja. Karena setiap menekuk yang kasar ini akan terjadi gesekan, makin rusak. Jadi usahakan tidak ada cedera lagi, persiapan mental dan fisik, termasuk juga ya tadi yang saya jelaskan di awal. Kalau pada sepakat nanti kita akan persiapkan di sini. Edowi sudah punya perlengkapan dan alat sumber daya yang cukup bagus lah insya Allah. Sama mau operasi di sini, di Penang, mau di Korea, sama aja alatnya. Itu yang beda tempat sama orangnya. Waktu itu kan Dadang, kalau di sana kan Dong Yuan gitu ya. Sarawai ada saguru sa ilmu gitu. Dengan orang mah di Bandung gitu, insya Allah ya. Siap. Bismillah tuh ya.
Siap. Oke. Baik, sahabat Edelweiss, jika masih ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan tulis di kolom chat, akan saya jawab dengan baik. Kayaknya kita belum merdeka deh, terutama merdeka dari rasa cemas di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat kerumunan lainnya. Semuanya beresiko terkena penularan. Apalagi kalau ada kebutuhan yang mengharuskan kita pergi ke fasilitas publik. Mau nggak mau, kita harus hati-hati. Tapi aku sih yakin bisa lawan kecemasan itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Selain mastiin tetap safety, tapi kita juga harus pintar-pintar cari tempat yang aman. Aman dari kemungkinan tertularnya virus, sama-sama menjaga dan mengurangi penyebarannya. Aku juga yakin bisa merdeka dari rasa cemas dan dapetin tempat yang aman tapi juga nyaman. Perkenalkan, saya Puri Purwakinanti dari Sorong, Papua Barat, dan ini suami saya Sulistiana Fajar Hendrawan. Kami di sini untuk melakukan RTF karena ada masalah di saluran tuba falopi saya. Kami tahu RTF ini dari YouTube ya? Dari YouTube. Alhamdulillah langsung menghubungi rumah sakit dan langsung diarahkan ke Dokter Ira. Tadi tindakan RTF-nya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Timnya pelayanannya sangat bagus. Terus sabar dan alhamdulillah berhasil terbuka. Saya tambahkan, kami tahu rekanalisasi tuba falopi itu RTF ya. Ada solusi ini untuk yang pasangan-pasangan yang masih belum punya keturunan, yang dikarenakan salah satunya ada sumbatan di tuba falopi kanan dan kiri. Nah, atau orang biasanya disebut tuba falopi non paten bilateral. Nah, itu kami sebelumnya sebenarnya sudah punya keturunan, tapi karena pengen nambah lagi, jadi ada keinginan untuk program hamil, namun karena kendala tuba falopi non paten bilateral tadi, kebetulan jadi belum bisa untuk program hamil. Nah, kami cari solusi, ternyata ya alhamdulillah Allah berikan jalan dengan melalui RTF di Edelweiss Hospital ini. Awalnya kami ya cuman pokoknya cari-cari, terus kami hubungi masih dari Sorong. Jadi kami dari Sorong itu hubungi via WA rumah sakitnya, dokternya, dan semua apa yang terlibat. Alhamdulillah walaupun via WA, tapi hari ini alhamdulillah kejadian juga kami bisa RTF walaupun dengan semua perjuangannya. Terus juga sebelum RTF hari kemarin dilakukan semacam pemanasan, jadi kayak semacam tiup rahim dan sebagainya yang untuk mempermudahkan hari ini. Pas hari ini tadi dilakukan RTF, alhamdulillah dengan bantuan dari tenaga medis di Edelweiss Hospital ini yang sangat baik, profesional, ramah. Alhamdulillah sumbatan di tuba falopi istri saya sudah terbuka
baik di kiri dan di kanan. Walaupun di sebelah kanan tadi masih ada sumbatan parsial, tapi itu masih bisa nanti dilakukan terapi. Jadi mohon doanya semoga melalui RTF ini yang sudah terbuka sumbatannya kami bisa memiliki keturunan lagi yang soleh dan solehah. Bagi saudara-saudara di luar yang mungkin mengalami kendala yang sama, jangan ragu-ragu untuk hubungi Edelweiss Hospital. Nanti akan diarahkan seperti apa jalurnya, dan yang paling penting sebenarnya dari segi biaya, karena RTF ini biayanya sangat terjangkau untuk dilakukan bagi pasangan-pasangan yang mau punya keturunan. Kalau RTF ini non bedah, jadi ibaratnya tindakan operasi minor yang tidak ada efek samping yang besar. Jadi jangan ragu-ragu, monggo nanti hubungi Edelweiss Hospital. Ya, semoga dengan lantaran semua pasti dari Allah yang beri jalan bisa punya keturunan lagi. Alhamdulillah selesai, kita mengganti sendi lutut yang sudah rusak dengan sendi lutut yang baru yang insya Allah berfungsi, sudah dites tadi dalam keadaan narkose, bisa full fleksi, mudah-mudahan bisa sholat dengan baik. Ya, alhamdulillah dengan waktu yang cukup cepat, 1 jam 20 menit, ya bisa rata-rata 2 jam. Rumah sakit Edelweiss siap mengenai operasi yang cukup rumit dan canggih yang disebut operasi atau ganti sendi. Terima kasih. Pak Dokter, Ya. Pak Dokter, Ya. aduh ini mah gawat Pak Dokter. Ini mah netizen boleh sambil duduk ya? Oh boleh, jaga jarak. Jaga jarak. Iya betul. Tapi ini netizen udah mau jaga jaraknya lagi, nggak mau jaga waktunya lagi, pengen langsung nanya, dijawab sama Dokter Dadang. Siap, ada apa? Boleh ya? Oh. Ini yang pertama Pak Dok, katanya dari Solehudin. Pak Dokter, ciri-ciri sakit lutut yang membutuhkan tindakan artroplasti itu seperti apa? Dan bagaimana membedakannya dengan penyakit lain seperti misal rematik gitu? Oh gitu, iya bagus pertanyaannya dia ya. Bagus Pak Soleh. Jadi yang namanya lutut yang sudah harus diartroplasti minimal 2. Pertama nyeri, cager-cager. Nah, nggak sembuh berarti? Bahasa Perancisnya mah cager-cager. Yang kedua adalah fungsi. Jadi sudah tidak berfungsi. Lempeng wae, ya, bengkok wae. Nah, ya, jadi fungsi sendi kan harus normal. Bentur, bergerak, jalan nggak bisa. Nah, itu udah indikasi. Jadi syaratnya itu minimal ya, sudah tidak berfungsi dan mengganggu nyeri itu. Nah, dengan rematik ya 11-12 lah di kakak gitu. Jadi orang rematik bisa terjadi artritis juga, orang diabetes bisa jadi rematik. Cuman rematik awalnya karena terjadi penyakit sistemik, penyakit bawaan, rematik tadi.
Jadi yang kaligata, mudah bengkak, dan sendinya merah, itu reumatik. Yang lama-lama sendinya dirusak. Nah kalau udah rusak, operasi juga akhirnya. Nah, jadi obati dulu reumatiknya. Sudah reumatiknya tenang, baru kita obati, betulkan sendinya. Oh itu dia. Berarti reumatik dan juga si nyeri sendi ini adik kakak. Iya. Kayak ini bersaudara 11-12. Beda ayah beda ibu. Beda ayah beda ibu. Tapi kalau punya adik bungsu namanya Tiserelo. Ya, Tiselena. Kasaleo jenah ya. Langsung pertanyaan kedua Kak Dokter. Ini katanya dari Teh Sinta. Katanya bilang, ada teman saya dok pernah bilang orang yang nyeri sendi itu dilarang kena AC karena bisa memperparah. Apakah benar pernyataan itu dok? Ini mitos ini. Mitos. Jadi AC itu kan dingin. Untuk orang yang relatif sensitif terhadap dingin, itu mudah mengkerutkan otot tuh, mudah kaku. Kalau sendinya memang ada masalah, reumatik misalkan, nyeri memang, tapi bukan karena AC-nya, tapi karena memang sudah ada kerusakan dalam sendinya gitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa mah dengan AC ya nggak juga gitu. Iya, paling bukan jatuhnya bukan kamu ya dok, tapi masuk angin mungkin ya dok. Nah, bisa gitu ya. Dikerap aja itu mah nggak usah pakai dokter ya. Yang selanjutnya berarti yang tadi jawabannya buat Teh Sinta mitos, itu mah ya jangan percaya ya. Ini mah langsung dari pakarnya. Nah, periksa dulu lah gitu ya, betul. Pertanyaan yang ketiga Pak Dokter. Selain karena cedera, karena kecelakaan atau jatuh Pak Dok, apakah ada penyebab lain yang mengalami nyeri sendi atau lutut dok? Gitu katanya. Misalnya faktor turunan gitu. Apakah itu mempengaruhi atau tidak dok? Yang paling banyak di Indonesia adalah karena usia, degeneratif. Makin makmur Indonesia, makin panjang usia kan. Yang dulu mah jarang 65 tahun, sekarang ada yang 60, 70, 90 banyak. Nah, itulah yang paling banyak. Jadi penyebab yang tersering nyeri lutut adalah karena degeneratif, usia. Kenapa bisa nyeri? Dua faktor. Pertama, tulangnya memang jelek. Jarang makan susu, pekerjaan berat. Apalagi perempuan. Perempuan kan dia melahirkan, harus banyak kalsium. Dia begitu menopause, salah satu hormonnya itu membuat tulang kuat, hilang. Perempuan lebih banyak. Itu penyebab yang tersering. Jadi bukan keturunan sebenarnya, tapi karena mungkin di lingkungan tersebut cara makannya sama, pola makan sama, aktivitas sama, sehingga banyak yang kena. Itu penyakit yang terbanyak ya di Indonesia itu. Sama dengan negara-negara yang sudah mulai maju. Tapi kalau udah mulai maju, udah biasa kalsium cukup sih jarang. Nah yang kedua penyebab lain selain kecelakaan tadi bisa karena reumatik, bisa karena cacat sejak awal, jadi sudah ada bengkok, atau memang biasanya juga yang muncul yang dalam kategori jarang, dia punya penyakit yang menyebabkan si tulangnya itu rapuh. Ya, kurang vitamin C, kurang vitamin D, itu juga bisa seperti itu. Ada ya dok ya kayak gitu ya kalau kurang vitamin. Jadi zaman dulu ada yang kurang vitamin D, ya rusak tulangnya gitu, apalagi kantongnya. Kantongnya rusak. Vitamin D itu. Habis dipakai berobat ya. Iya, benar-benar. Dokter, kalau ini pertanyaan tambahan dari Abdul ini mah ya, kan ya berarti faktor usia nih dok. Gimana dok biar kita bisa tulangnya biar sampai tua ini kuat, sehat gitu? Bagus nih Abdul, pertanyaan masa depan nih, visioner gitu ya. Namanya juga. Ya hebat siap. Pekerjaan boleh apa tapi visioner. Iya benar. Jadi biar tulang kuat, jag salawasna, cek orang Sunda mah minimal 2 hal. Nah, olahraga cukup. Sesuai, mau lari, mau loncat, tapi olahraga yang ada jalannya. Kalau nggak gantung tuh bukan olahraga. Ya, terus ya. Olahraga yang ada napaknya. Lamun teu napak lain olahraga. Kunti. Gantung diri dong dok. Bisa sih aduhnya. Nu kedua, cukup mineral tulang. Cukup konsumsi buat tulang. Tulang tuh gampang. Orang Sunda tuh banyak. Kalsium dan kolagen. Nah, kalsium banyak di kampung. Ceker, cokor. Lamun teh kolesterol. Bagus. Kalau masih muda bisa tuh. Kikil gitu tuh. Kikil bagus ya. Tutut, parmis, benter. Ya, brokoli, daun katuk. Putih. Kalau kolagen? Kolagen banyak di ikan laut. Ikan laut? Iya. Dok, mahal tuh. Ya kerang ngaliwat gak, kerang hijau geningan. Ya asal dari laut gitu.
Ya, di laut. Hewan laut bukan jangan di laut, si Nyi Kidul gitu. Dok, kok nakutin? Iya. Jadi makan laut tuh banyak yang kolagen. Ya. Tumbuhan sedikit. Yang mudah mah tadi itu ya, daun katuk, daun gedang, terus brokoli, peuteui selong, peuteui ageng sae. Can kudu melenturkan. Ada semacam isoflavon tuh buat mirip-mirip dengan kolagen. Gitu. Nanti bagus, tulangnya bagus, kuat, kulit bersih, ototnya juga bisa moncer sampai 70-80 tahun. Oke, kita lanjutin lagi ya dok ya. Berarti itu mah gaya hidup sehat itu harus dari olahraga, makanan yang halal thayyib. Itu teh ya. Oke, selanjutnya dok, katanya penanganan pertama dok yang bisa dilakukan di rumah jika mengalami nyeri sendi apa dok? Jika belum memungkinkan ke rumah sakit, karena kan pandemi kayak gini serba takut ke rumah sakit katanya. Kalau dari makanan atau obat-obatan, apakah ada saran khusus dari Pak Dokter? Jadi betul ya. Jadi ketika ada cedera, yang namanya sendi kan gerak. Ketika sakit harus diam. Jadi pastikan dulu apa sakitnya. Ulah langsung diurut, langsung dipusul. Jadi biarkan, dalam bahasa kedokteran ada singkatan RICE. Rice. Rice itu kan sangu. Nah, bahasa Sundanya kan nasi. Iya, nasi. Sehingga nama orang barat itu baheula diajar ke orang Sunda. Kan beas cukur ke obatan anu nyeri kan. Gitu. Rice kan beas. Rice cikor. Itu. R-nya adalah rest, istirahat. Jadi istirahat dulu. Istirahat apakah lurus, mana yang enak aja lah gitu. Yang kedua, ice. Kompres dingin es. Ambil es, kalau di film-film suka pakai daging tina kulkas tempelkeun. Itu dinginnya. Jadi ambil es, bungkus kain, tempel. Bukan berarti kamu harus dimasukin istirahatnya di dalam kulkas ya, dok ya, beda. Boleh aja kalau mau. Si Abdul mah ya, ini imajinasi hebat deh, ya. Visioner betul nih. C-nya adalah compression, dibalut. Dibalut. Kompres, pakai pembalut yang lentur. Ada di toko-toko banyak ya, pembalut lentur. E-nya elevation, diangkat. Jadi kalau tangan diangkat ke luhur, biar ngalir darahnya gitu. Kaki diangkat ke luhur gitu. Baru tahu Abdul alasannya. Kenapa harus selalu diangkat, ditahan di atas, biar itu supaya aliran darah ngalir. Jadi tidak tersumbat gitu. Tidak tersumbat. Kan dari ujung harus ngalir ke jantung gitu kan. Elevation namanya, di elevasi, diangkat. Berarti ingat rice ya. Ingat rice, rest, ice, compress, and elevation. Wah mantap ya, langsung apal obat. Iya tuh, dan yang hubungan sama sambung apa sih Abdul nomor 1. Masih bisa saya 100 nilai ya. Bisa aja Pak Dokter, bonus aja deh Pak. Boleh. Selanjutnya Pak Dokter katanya bilang ada pertanyaan seperti ini. Nantinya setelah menjalani operasi artroplasti, pemulihannya seperti apa Pak Dokter? Apakah tetap ada fisioterapi rutin atau memang sudah di rumah saja? Yang namanya sendi itu harus bergerak, tapi ada waktunya. Nah, jadi setelah operasi selesai, itu ada program pemulihan, namanya rehabilitasi medik. Kapan pemulihannya tergantung penyembuhan tadi. Jadi kalau lukanya belum sembuh, kita hanya gerak ringan. Udah mulai kuat, geraknya hebat, lebih jauh, sampai dia bisa full untuk bisa menekuk gitu. Minimal untuk hari minggu pertama atau sebulan pertama itu harus menekuk 15 derajat. Karena untuk jalan itu 15 derajat. Jadi kalau dia udah dioperasi berdiri bisa, karena tulang tuh begitu dipasang tuh kuat. Dia akan nahan beban ya, karena kan bahan juga mahal buatan khusus tulang buatan tuh. Tapi kalau beban kuat, tapi untuk nekuk kan ada luka-luka bekas operasi dan sebagainya. Nah nunggu itu. Jadi sesuai dengan penyembuhan luka, ada program fisioterapi, rehabilitasi medik untuk sampai pada full range of motion, nekuk yang maksimal. Dan jangka waktunya pun beda-beda ya dok ya? Beda-beda, tiap orang beda, ada juga yang jerenges misalkan, ya nggak apa-apa lah, ada range gitu. Ada yang kuat, tuh saya pernah usia 80 tahun, nenek itu kuat, tapi dia semangat, hari ketiga jalan gitu. Berarti Nelly. Apa tuh? Nenek lincah. Ya Allah. Ya kan? Ya kan dok? Benar, setuju. Itu dia. Kalau semangat bisa cepat sembuh. Karena secara teori kalau dia untuk begitu operasi selesai, hari kedua boleh berdiri. Tapi untuk nekuk perlahan. Gitu. Kirain boleh langsung berdiri terus langsung beranjak. Lompat. Misalnya berojo kuda gitu. Sama kuda Pak Dokter. Messi mah tuh. Ini pertanyaan terakhir ini dari Abdul.
Abdul banyak pertanyaan hebat. Dari Abdul ini mau mumpung ketemu sama dokter langsung. Iya sih. Abdul teh kan kalau mau bersih naik turun tangga di rumah sakit ini teh suka kerasa engkel. Nah, selalu pas pulang ke rumah kalau ngerasa engkel teh udah mulai sakit, sendi-sendi sakit, Abdul teh suka beli ibuprofen. Bener nggak dok itu? Ibuprofen atau bapak profen? Ibu nah, bapaknya makin gawe. Oh iya bener, di imahnya ibunya. Bener itu. Di mana ibuprofen itu? Ibuprofen waktu itu dikasih tahu sama tukang pijitnya, katanya minum aja ibuprofen katanya. Hebat bisa tahu ibuprofen. Ibuprofen teh obat radang. Aduh. Ya ibuprofen teh bapak nama nya. Jadi kalau Abdul sering nyeri lutut, engkel, apalagi pekerjaan naik turun tangga harus dilihat. Apakah naik turun tangga terus engkel itu kan gerak? Iya. Apakah dia karena kurang oli, kurang cairan sendina? Apakah salah ngalengkahna kalau luhur handap teh? Kan bisa lamun gaya Abdul makan gaya artis. Ngalengkahnya bisa salah. Lamun artis kan terlatih. Jalan di catwalk udah dia biasa. Kan pernah jalan di catwalk belum pernah kan? Iya, tapi kan selama jadi OB makan satu anak tangga orang lain. Abdul mau 5 sekali. Pantesan eta. 5. Jadi cedera itu. Jadi kalau cedera gitu pastikan dulu jangan dulu langsung ibuprofen. Karena kalau ibuprofen makan sembarangan, pertama akan jadi muncul orang sana mah kebal. Teman pandai gitu. Pada lambung. Ibuprofen itu ngerusak lambung. Kejadian perih patuangan, magetih, bahaya. Jadi kalau ada keluhan apapun, begitu periksa dulu, dipastikan dulu apa penyebabnya. Itu dia berarti. Abdul berarti langsung aja nanti mas sama Pak Dokter Dadang ya. Ayo langsung siap. Nanya. Ya. Langsung gratis nanya. lah Abdul mah. Alhamdulillah. Itu yang dicari sama Abdul. Pantesan nanya gitu nih. Iya tuh gitu. Pak Dokter, terima kasih banyak. Bagus. Netizen, pertanyaan dari kalian semua sudah dijawab langsung sama ahlinya oleh Dokter Dadang. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, langsung aja ya dikirim pertanyaannya. Boleh. Ya, kalau gitu Abdul lanjut kerja dulu. Ya, hati-hati engkelnya ya. Siap, ya, Pak Dokter, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Elvis, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Tunggu. Silakan datang lagi di ruang tunggu yang lain dengan materi yang lain dan dokter yang lain di Rumah Sakit Elvis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.